Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan masuk ke pembelajaran termokimia yang ketiga, yaitu menghitung entalpi reaksi. Oke, jadi menghitung entalpi reaksi ini kita diminta untuk menghitung dalam sebuah reaksi ini. Itu kan pasti ada yang namanya energi yang lepas atau energi yang keluar dan energi yang masuk. Nah, energi yang lepas atau keluar ini adalah termasuk entalpi atau disimbolkan dengan delta H reaksi. Nah, delta H reaksi sendiri ini cara mencarinya itu ada beberapa macam. Kalau kemarin kan kita hanya membolak-balik pembentukan penguraian. Nah, sekarang ini kalau misal ada reaksi belum diketahui delta H-nya, kita bisa menghitungnya dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu kalorimeter sederhana, yang kedua adalah dengan cara hukum Hess, yang ketiga dengan delta HF atau delta H pembentukan, dan yang keempat adalah dengan energi ikatan. Nah, di sini yang pertama yang akan kita bahas secara rinci adalah yang kalorimeter sederhana. Ini caranya. Jadi ini menghitung entalpi reaksi. Untuk judul yang pertama yaitu dengan cara kalorimeter sederhana. Oke, kita tuliskan dulu. Nah, kalorimeter sederhana ini, jadi kalori ini adalah alat yang digunakan untuk menghitung entalpi reaksi. Alat ini untuk yang kita gunakan dalam praktikum biasanya ini adalah yang sederhana. Jadi alatnya untuk mengukur nanti ada suhu yang naik, ada suhu yang turun. Dimana reaksi yang dihitung dengan kalorimeter sederhana ini ada reaksi pelarutan, ada juga reaksi yang kedua ini adalah reaksi asam basa atau nanti juga ada reaksi pembakaran. Nah, dimana nanti tiap jenisnya akan kita bahas dengan latihan soal. Oke, ini adalah gambaran sederhana dari kalorimeter. Jadi kalorimeter ini berupa wadah yang tertutup, yang terisolasi. Kemarin kan sudah kita pelajari tentang sistem terisolasi, artinya materi dan energinya tidak bisa keluar. Di dalam kalorimeter ini biasanya kita mencampurkan dua zat, yaitu A dan B. Nanti ada pengaduknya, ini yang kita gambarkan ini adalah pengaduk. Dan di sini juga ada yang namanya termometer. Jadi selama reaksi nanti kita hitung suhunya apakah naik atau turun dengan termometer. Jadi yang kita amati adalah termometernya, berapa kenaikan suhunya, berapa penurunan suhunya. Jadi nanti misal kita menggunakan kalorimeter ini, kita mencampurkan dua larutan atau nanti ada yang direaksi pembakaran. Itu nanti yang kita amati adalah termometernya. Apakah nanti termometernya itu akan menunjukkan kenaikan suhu atau menunjukkan penurunan suhu. Jadi di dalamnya di sini akan bercampur dan berefek pada kenaikan atau penurunan suhu. Dimana kenaikan yang penurunan ini dicatat sebagai suhu awal. Jadi sebelum senyawa dimasukkan kita catat sebagai suhu awal atau TO, dan setelah dimasukkan larutan yang bercampur atau reaksi yang terjadi di dalam kalorimeter ini kita ukur sebagai suhu akhir atau T1. Yang kita gunakan nanti adalah delta T, di mana delta T didapat dari T1 min T0 atau suhu akhir dikurangi suhu awal. Nah, delta T inilah yang nantinya masuk ke dalam rumus Ki atau rumus kalorimeter. Kalian pasti sudah pernah melihat rumus ini, Ki camat. Ki sama dengan CM delta T. Oke, kita akan bahas lebih lanjut tentang rumusnya. Kalau tadi kita udah belajar cara menggunakan kalorimeternya, udah mendapatkan data kenaikan penurunan suhu, kita akan pakai rumus. Oke, di sini rumusnya Q sama dengan Cm delta T, di mana Q adalah kalor, C adalah kalor jenis,
M di sini, M itu adalah massa. Kalor jenis ini satuannya adalah joule per, oke sebentar, jadi satuannya di sini adalah joule per gram derajat Celcius. Sedangkan massa M ini adalah massa, satuannya adalah gram, dan delta T atau kenaikan atau penurunan suhu ini didapat dari T1 min T0. Oke, T1 min T0 ini dalam derajat Celcius. Ini kita dapat dari hasil membaca kalorimeter. Ya, oke, jadi nanti termometernya dibaca, berapa kenaikan atau penurunan suhunya dicatat dan dimasukkan ke dalam rumus ini dalam derajat Celcius. Nah, selanjutnya setelah kita dapat mempelajari rumus yang kita gunakan, yaitu Q sama dengan Cm delta T, ini kita mencari delta H-nya yaitu dengan Q yang kita dapat dibagi dengan jumlah molnya, mol dari zat yang bereaksi di dalam kalorimeter. Delta H ini adalah entalpinya. Ya, ini entalpi reaksi, Q adalah kalor dari reaksi, dan mol ini adalah jumlah mol. Di mana jumlah mol disimbolkan dengan M didapat dari massa per mR, atau bisa juga N didapat dari molaritas M besar dikalikan volume dalam liter. Kalau nanti dia mol, kalau milimol ya berarti mililiter. Oke, kita masuk ke latihan soal. Di sini contoh soalnya adalah pembakaran 32 gram metana lagi, MR-nya 16 dalam kalorimeter menyebabkan suhu kalorimeter naik dari 25,5 derajat Celcius menjadi 90,5 derajat Celcius. Kalorimeter isinya 4 liter, kalor jenisnya 4,2, kapasitasnya 0. Tentukan entalpi reaksinya. Oke, di sini kita tuliskan dulu apa saja yang sudah kita ketahui dari soal ini. 32 gram berarti ini adalah massanya. Oke, ini massa, kemudian simbolnya M, kemudian MR-nya 16. Kemudian di sini 25,5 adalah suhu kalorimeter, ini suhu awalnya berarti T0. Dan suhu akhirnya adalah 90,5 yaitu T1. Dan jika kalorimeter 4 liter ini adalah massa dari air, 4 liter volumenya, oke, karena rho atau massa jenis air itu 1 gram per mililiter, berarti 4 liter nanti 4 kilogram. Kalor jenis atau C kecil ini 4,2, dan kapasitas kalor C besar itu 0. Kita abaikan kapasitas kalornya, dan yang diminta dicari adalah delta H atau entalpi reaksi. Ya, untuk mengerjakan soal ini kita tuliskan dulu tadi massa sama dengan 32 gram. Kemudian yang kedua ada MR 16 gram per mol. Kemudian ada T0-nya itu sebesar 25,5 derajat Celcius, dan T1-nya sebesar 90,5 derajat Celcius. Kemudian ini diketahui volume airnya 4 liter. Terus ada C kecil berarti kalor jenis 4,2 joule per gram derajat Celcius, dan kapasitas kalornya dianggap 0 joule per derajat Celcius. Nah, dari yang diketahui dari soal ini kita dapat pengetahuan awal dulu untuk mencari delta H, di mana untuk di sini ada T1 dan T0, ini kita bisa mendapatkan delta T, di mana delta T didapat dari T1 min T0 yaitu 90,5 dikurangi 25,5, kita akan mendapatkan 68 derajat. Kemudian dari V air ini karena rho-nya 1 gram per mililiter, 4 liter berarti kan 4000 mililiter, sehingga M airnya adalah 4000
gram, atau misal kita langsung 4 liter 4 kilo berarti 4000 gram. Oke, dari yang diketahui untuk langkah soal untuk mengerjakan, pertama yang harus kita cari adalah kilarutan, yaitu menggunakan rumus Cm delta T. Tinggal dimasukkan yang diketahui. C-nya itu, oke, ini kita tuliskan dulu. Untuk pertama berarti Q sama dengan Cm delta T. Q sama dengan C-nya didapat dari 4,2, itu C kecil ya. Untuk C besar itu namanya kapasitas kalor. Nah, untuk C-nya 4,2, kemudian masanya, ini massa yang kita pakai dalam kicamat adalah massa air, bukan massa zat yang dibakar. Sehingga massa airnya adalah 4000 gram dikalikan delta T-nya yaitu sebesar 68 derajat. Sehingga kita mendapatkan hasil perkalian yaitu ini kita hitung 4,2 kali 4000 kali 68 adalah 1.092.000 joule, atau bila dijadikan kilojoule adalah 1092 kilojoule. Ini untuk kilarutan. Yang kedua, langkah kedua, ini kita akan tuliskan. Untuk langkah yang kedua adalah mencari kikalorimeter. Oke, nomor 2. Kalau yang pertama tadi adalah kilarutan, yang kedua adalah kikalorimeter dengan rumus C besar kali delta T. Oke, C besarnya kapasitas kalor ini kita anggap 0 karena di soal sudah diketahui untuk kapasitas kalornya 0, dikalikan delta T 68 sehingga hasilnya 0. Langkah ketiga, ini setelah kita dapat kilarutan dan kikalorimeter, kita akan mendapatkan kireaksi. Oke, nomor 3 adalah kitotal dulu. Oke, kitotal itu didapat dari kilarutan ditambah dengan kikalorimeter. Kikalorimeternya 0, kilarutannya 1092, kita jumlahkan hasilnya 1092 kilojoule. Yang keempat adalah kireaksi, di mana kireaksi nilainya min kitotal, hanya menambahkan angka min atau mengalihkan min 1. Hasilnya adalah 1092 kilojoule. Kemudian yang kelima, setelah kita mendapatkan kireaksi, kita akan mengetahui delta H dengan cara membagi kireaksi dengan jumlah mol. Nah, saat mencari jumlah mol inilah massa dari zat yang dibakar itu kita gunakan. Kalau tadi saat di rumus kicamat massanya adalah massa air, maka saat mencari mol di delta H ini kita mencari N yaitu Qr per N itu didapat dari massa per mr, massanya 32 gram, ini 32 massa air untuk Cm delta T, sedangkan massa mencari mol kita pakai massa yang dibakar yaitu 32 dibagi mr nya 16 sehingga hasilnya 2 mol. Nah, setelah kita mendapatkan molnya, ini kita dapat delta H Qr per N. Q-nya didapat dari kireaksi yaitu min 1092 dibagi 2, hasilnya adalah min 5. Oke, ini kita tambahkan min 1092 dibagi 2, hasilnya adalah min 546 kilojoule. Sehingga dalam reaksi pembakaran metana tersebut delta H-nya adalah min 546 kilojoule, atau dapat dibaca bahwa pembakaran gas metana ini delta H reaksi atau entalpi reaksinya adalah sebesar min 546 kilojoule atau melepaskan kalor sebanyak 546 kilojoule. Oke, seperti itu untuk reaksi pembakaran. Nah, kita masuk ke soal nomor 2, yaitu untuk reaksi pelarutan atau reaksi asam basa ini di sini.
Di sini ada NaOH dan HCl direaksikan. Kita baca sebanyak 50 mili NaOH, 0,4 molar dicampur dengan 50 mili HCl 0,4 molar juga. Ternyata suhunya naik 5 derajat. Oke, di sini 50 mili ini adalah volume, 0,4 molar adalah molaritas, di mana dari molaritas dan volume kita bisa mencari mol. HCl juga sama, 50 mili 0,4 molar, suhunya naik. Oke, berarti ini kita nggak usah nyari delta H, tapi sudah diketahui yaitu 5 derajat Celcius. Kemudian kapasitas kalornya dianggap 0 dan kalor jenis atau C kecilnya adalah 4,2 Joule per gram derajat Celcius. Kalian diminta mencari delta H. Seperti langkah yang sebelumnya, kita tulis dulu apa yang diketahui. Yang NaOH ini diketahui molaritasnya 0,4, volumenya 50 ml. Kemudian untuk HCl. Oke, untuk dari dua ini, molaritas dan volume, kita nanti bisa mencari mol atau N, karena N sendiri didapat dari molaritas dikalikan volume. Untuk milimol berarti mililiter dan mol untuk liter. Kemudian yang diketahui yang kedua adalah HCl, sama polaritasnya 0,4 dan volumenya 50 mili. Oke, delta H-nya, oh ya ini 50 mili, ini kalau dikonversikan ke dalam gram, ini karena rho-nya adalah 1 gram per mililiter, maka 50 gram kita anggap sebagai 50 mililiter atau beratnya 50 gram, yang HCl juga 50 gram, sehingga M totalnya adalah 100, yaitu didapat dari 50 plus 50, yaitu 100 gram. Kemudian yang diketahui selanjutnya adalah delta T langsung kenaikannya, kita nggak perlu ngitung, 5 derajat Celcius, C besarnya 0 dan C kecilnya 4,2 Joule per gram derajat Celcius. Kemudian setelah di data apa yang diketahui, kita nanti bisa mencari delta H-nya. Pertama, seperti langkah yang tadi, kita harus menghitung kilarutan dulu, di mana kilarutan ini rumusnya adalah Cm delta T. Ini yang pertama, Cm delta T. C-nya 4,2, masanya kita pakai massa total untuk yang reaksi asam basa ini, yaitu 100, karena 50 plus 50, dikalikan delta T-nya 5, hasilnya adalah 2100 Joule. Oke, kita tuliskan hasilnya yaitu 2100 Joule, atau bila dikonversikan ke kilojoule akan menjadi 2,1 kilojoule. Kemudian yang nomor 2, setelah nyari kilarutan kita akan cari kikalorimeter. Di sini kikalorimeter C besarnya tetap 0 karena yang diketahui adalah 0. Dikalikan berapapun hasilnya tetap 0, sehingga totalnya kikalori plus kilarutan didapatkan untuk kikalorinya ini 0 plus kilarutannya 2,1, sehingga hasilnya total adalah 2,1 kilojoule. Selanjutnya setelah nyari total, kita akan mencari reaksi, yaitu dengan menambah angka min dari total. Oke, ini kita langsung di delta H. Delta H didapatnya dari reaksi per mol, di mana mol di sini didapat dari M kali V, karena yang diketahui adalah larutan, bukan padatan. NaOH, ini reaksinya NaOH plus HCl menjadi NaCl plus H2O, di mana NaOH sendiri kalau kita cari molnya itu didapat dari molaritas kalikan volume, akan mendapatkan hasil 20 milimol. HCl pun juga, NaCl juga, dan H2O juga, karena koefisien mereka sama-sama 1, sehingga molnya setara. Nah, dari sini kita sudah mendapatkan molnya yaitu 20 milimol, atau bila dikonversikan dalam mol akan menjadi 0,02 mol. Nah, berarti dari sini bisa kita hitung delta H sama dengan Ki reaksi per mol. Oke, kita tulis dulu rumusnya. Ki reaksi per mol
2,1 min 2,1 kilojoule per 0,02. Hasilnya adalah min 105 kilojoule. Oke.